Oke guys, selamat datang kembali sahabat Hamis and Mom channel. Doa terbaik buat kalian semua yang masih mau mampir di channel ini. Kembali di salah satu film terbaru di tahun 2023 ini, kembali menyajikan satu film berjudul The Girl Who Next Blood. Kisah nyata 20 tahun lalu dari Kara Robinson, menceritakan detik-detik dirinya diculik oleh seorang pembunuh berantai pedofilia yang kisahnya diangkat ke dalam film ini. Awal kisahnya saat Kara sendiri sedang berada di rumah temannya bernama Jess, mereka akan berencana pergi ke rumah Danau Emberstol. Dirinya meminta izin pada ibunya dan mengatakan semua kegiatan yang akan dilakukannya. Namun saat itu sebelum mereka pergi, ibu Jess meminta Jess untuk menyiram tanaman. Karena Jess akan mandi, tugas itu pun dilakukan oleh Kara. Saat dirinya menyiram semua tanaman di depan rumah Jess, tiba-tiba ada seorang pria datang menyapanya, memberikan sebuah buku kepadanya, dan saat itu dirinya pun menodongkan senjata pada Kara, mengancam jika dirinya berteriak, maka pria itu akan menembak. Kara yang berumur 15 tahun merasa ketakutan dan terpaksa mengikuti perintah pria itu. Dirinya dimasukkan ke dalam sebuah kotak besar di dalam mobil. Kara melihat pria itu terus menjalankan mobilnya dengan terburu-buru. Kara hanya bisa melihat sekeliling dan membaca nomor yang berada di kotak tersebut. Saat itu, Kara dibawa ke sebuah tempat. Pria itu keluar dari mobilnya dan memintanya untuk tak bersuara karena senjatanya selalu bersamanya. Kara sempat berpikir untuk melarikan diri. Namun dirinya takut jika itu dilakukannya maka dirinya akan berakhir dan tak ada yang mengetahui keberadaannya. Kara pun akhirnya memilih untuk bertahan. Dirinya menunggu pria itu datang dan kemudian mengikat tangan, kaki, dan juga menutup mulutnya. Dirinya masih berada di dalam kotak itu. Saat pria itu kembali berjalan dan kemudian berhenti di suatu tempat, pria itu kembali mengingatkan untuk tak bersuara. Dan setelahnya, Kara sudah berada di rumah pria tersebut. Sedangkan Jess sendiri yang keluar dari kamar mandi, dirinya sama sekali tak menemukan Kara. Bahkan pakaiannya pun masih berada di tempat sebelumnya. Hal ini pun membuat Jess khawatir dan langsung menelpon ibu Kara dan menanyakan apakah dirinya menjemputnya. Mengetahui putrinya hilang dan tak ada di rumah Jess, ibu Kara langsung menelpon kekasih Kara bernama Ryan. Namun sayangnya Ryan tak mengetahuinya. Dirinya hanya tahu jika Kara ada di rumah Jess dan mereka akan pergi ke danau. Ibu Debra pun langsung panik dan menelpon mantan suaminya Ron dan mengatakan jika anak mereka hilang di pekarangan depan rumah Jess. Seseorang telah menculiknya. Dengan sigap, ibu Kara pun mengatakan segala yang terjadi pada polisi yang berpatroli. Namun karena merasa jika Kara baru hilang 2 jam yang lalu, polisi masih meminta mereka untuk menunggu karena terkadang anak-anak membuat hal gila atau melarikan diri. Ibu Kara berusaha mengatakan jika anaknya adalah anak yang bertanggung jawab. Dirinya juga tak akan kabur tanpa membawa apapun. Walaupun berusaha mengatakan jika mustahil anaknya melarikan diri, polisi tetap bersikeras untuk meminta mereka menunggu, karena polisi akan membuat laporannya terlebih dahulu. Setelah Kara berada di rumah pria itu, di sini pria itu memintanya untuk tak bersuara. Jika Kara mengikuti perintahnya dan tak melawan, maka dirinya akan melepaskan semua ikatannya. Kara pun akhirnya setuju. Kara dibawa ke sebuah kamar yang mana di sana banyak alat-alat yang asing baginya. Pria ini menanyakan semua informasi tentang dirinya, pacarnya, dan juga keluarganya. Pria itu menuliskan semuanya di sebuah buku dan juga sempat menanyakan apakah Kara pernah melakukan hubungan sebelumnya dengan pacarnya ataupun dengan orang lain. Kara mengatakan tidak untuk semua pertanyaan itu, dan setelahnya pria ini pun memintanya berbaring. Saat itu untuk pertama kalinya Kara mendapatkan perlakuan yang tak baik. Dirinya harus mengikuti semua yang diperintahkan pria ini.
Karena sebelumnya pria ini mengatakan jika dirinya selalu membawa senjatanya. Kara juga harus memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Dan jika Kara tak mengikuti aturannya, maka selalu ada konsekuensi untuk hal itu. Kara benar-benar bertahan dengan segalanya. Dirinya berusaha mencari informasi di setiap sudut rumah pria tersebut. Dalam pikiran Kara, dirinya harus bertahan dan mencari informasi. Kara yang tak menangisi keadaannya, dirinya kemudian secara perlahan mengorek informasi tentang pria itu. Kepolosannya tak membuat pria itu curiga. Pria ini merupakan seorang yang pandai di sekolahnya. Dirinya dulu pernah bergabung dengan Angkatan Laut dan menerima banyak medali namun berhenti. Setelah menjawab hal itu, pria ini kemudian meminta Kara yang sama sekali tak pernah merokok untuk mencobanya. Hal ini awalnya membuat Kara kesakitan, namun dirinya harus melakukan hal itu dan mengikuti aturan. Setiap tindakan, Kara tak lepas dari mencari informasi. Saat melihat banyaknya peliharaan pria itu, Kara menanyakan apakah pria itu bekerja yang berkaitan dengan hewan. Pria ini tak mengiyakan hal itu, namun dirinya bekerja di kompresor udara, hal yang cukup membuatnya senang. Melihat Kara yang terlihat patuh dan tak banyak melawan, pria ini pun menyukainya dan saat itu malah memberikan hadiah kepada Kara. Sebuah tontonan yang seharusnya tak ditonton anak berumur 15 tahun. Pria ini memintanya menonton film itu dan kemudian menceritakan segalanya kepadanya. Sedangkan di tempat lain, ibunya Debra terus menelpon siapapun yang bisa ditanyainya. Menyebar semua orang untuk mencari. Karena memang polisi sendiri belum mengkhawatirkan kehilangan Kara yang baru sesaat. Ibunya terus meminta bantuan pada semua orang dan jika menemukan hal tentang Kara, mereka bisa langsung menelpon polisi. Saat waktu makan malam, Kara merasa tak ingin makan dan tidur. Namun pria ini memaksanya dirinya harus mengikuti aturan. Jika tidak, maka akan selalu ada konsekuensinya. Hal ini pun membuat Kara takut dan dirinya membantu pria itu menyapu. Di sela dirinya membantu, Kara melihat semua informasi yang dirinya lihat, menghafal semua informasi dan juga nomor yang bisa dihubunginya. Melihat tanggal yang memiliki beberapa tanda di sana dan juga kertas-kertas yang berkaitan dengan Disney World. Namun tak berselang lama, pria itu memintanya berhenti dan kemudian meminta Kara untuk melepaskan bajunya. Bagaimanapun Kara harus bertahan karena jika dirinya melawan, yang dirinya dapatkan hanyalah kematian. Setelah waktu berlalu, pria ini mencoba mencari berita apakah Kara menjadi berita pertama di televisi. Namun saat itu sama sekali tak ada pencarian. Secara tak langsung pria ini ingin menunjukkan jika Kara sama sekali tak penting bagi keluarganya. Jika dirinya melepaskan Kara pun, maka tak akan ada yang peduli. Kemudian pria ini pun langsung membawa Kara kembali ke kamar. Dirinya menaruh Kara kembali di kotak dan memintanya untuk tak bersuara. Pria ini akan menelpon. Namun saat itu Kara terkena serangan panik yang membuatnya semakin tak terkendali. Pria ini kembali dan langsung membukakan tutup mulutnya dan memintanya untuk tetap diam. Jika tidak, maka Kara akan mendapatkan konsekuensinya. Tak lama setelahnya, pria itu pun kembali membawakan obat penenang dan mengatakan dirinya juga pernah mengalami serangan kepanikan sepertinya. Malam itu, Kara terus melihat pergerakan pria ini. Bahkan dirinya melihat jika pria itu memiliki sebuah kotak di bawah hewan peliharaannya. Waktu tidur pun tiba. Pria ini membawa Kara ke kamar mandi. Dirinya sempat berpikir untuk kabur, namun dalam hayalan Kara dirinya hanya akan berakhir dengan sia-sia. Kara terus mengikuti aturan pria ini. Bahkan saat mereka tidur, Kara harus diikat kaki dan juga tangannya. Pria ini mengatakan jika esok adalah hari besar bagi mereka. Sedangkan ibu Kara masih terus berjuang untuk anaknya. Polisi seakan menangani hal ini dengan santai dan masih terus mengatakan jika ibu Kara hanya perlu pulang dan menunggu telepon.
Keesokan paginya, Kara sadar dan dirinya menggunakan waktu untuk bisa melepaskan ikatan tangannya. Akhirnya Kara berhasil melepaskan tali kakinya juga. Dirinya secara perlahan segera bergerak maju dan kemudian menuju pintu yang penuh dengan kunci. Kara terus bergerak dan kemudian berhasil membuka pintu itu. Kara berlari keluar tanpa henti sampai akhirnya dirinya memberhentikan mobil dan memohon membantunya untuk membawanya ke kantor polisi. Di sela itu, Kara juga meminta kedua pria itu menghafal tempat mereka berada sekarang. Kara akhirnya sampai di kantor polisi dan dirinya mengatakan segalanya. Dirinya diculik oleh seorang pria kemarin. Menerima laporan Kara, polisi pun langsung bergerak cepat meminta laporan kehilangan anak bernama Kara Robinson dan juga mengambil informasi dari pria pengantarnya. Kedua pria ini hanya terkejut saat melihat Kara keluar secara tiba-tiba dan kemudian memberhentikan mereka. Ternyata Kara telah hilang selama 18 jam. Polisi pun akhirnya menelpon Debra, ibu dari Kara, untuk datang. Polisi kesulitan menentukan tempat karena dua orang pria tadi agak terguncang dengan kemunculan Kara yang secara tiba-tiba. Polisi saat itu pun meminta Kara bersama mereka untuk menunjukkan tempatnya. Kara yang hanya menginginkan keadilan pun akhirnya menyetujui hal itu. Mereka pergi ke sana dan kemudian bertemu seorang pria. Polisi bertanya tentang seorang pria, namun banyak pria yang tinggal di apartemen itu. Mendengar hal itu, Kara pun langsung keluar. Dirinya mengatakan semua ciri-ciri pria yang menculiknya. Memiliki banyak peliharaan hewan dan jendela yang memiliki tirai di kamarnya. Pria itu juga tinggal bersama seorang wanita berambut panjang pirang. Akhirnya pria ini pun tahu jika itu adalah apartemen nomor 301. Informasi Kara sangat membantu polisi. Akhirnya Kara dan juga ibunya bertemu, namun mereka masih diminta untuk menunggu. Di saat itu polisi sama sekali tak menemukan siapapun di apartemen itu. Pria itu telah pergi. Kepala polisi pun meminta timnya untuk memastikan identitas pria itu kepada Kara. Dan akhirnya Kara melihat dari semua daftar mereka yang bermasalah dan foto pria itu ada di sana. Dan pria itu ternyata bernama Richard March Evonitz. Mereka belum menemukan pria itu, bahkan pria itu tak ada di apartemennya. Polisi meminta Kara untuk mengingat apapun yang dirinya ketahui. Saat itu Kara pun langsung memberikan informasi mengatakan jika pria itu diberhentikan dari Angkatan Laut, memiliki hewan peliharaan, dan pria itu juga sepertinya tinggal bersama dengan seorang wanita yang mungkin kini berada di Disney World. Pria itu juga bekerja dan berkaitan dengan kompresor udara. Nama dokter keluarganya adalah Dr. Reitz dan dokter gigi bernama Dr. Greg Dublin. Bukan hanya itu, Kara berhasil menghafal semua nomor telepon mereka. Dan terakhir Kara juga mengatakan ada kotak yang berada di bawah hewan peliharaannya dan mereka harus melihat kotak itu. Polisi wanita itu pun begitu takjub dengan Kara, namun di sini Kara juga harus melakukan pemeriksaan dengan dua perawat sebagai bukti relevannya nanti. Kara pun menyetujui hal itu dan meminta ibunya untuk keluar saat sesi ini. Kara tak mau ibunya mendengar segalanya. Dengan laporan Kara ini, akhirnya polisi menemukan kotak yang dimaksud. Di sana ternyata tersimpan catatan tangan yang bersifat seksual. Dan juga ada beberapa pakaian. Bukan hanya itu, ada beberapa artikel lainnya tentang beberapa anak di bawah umur yang hilang. Polisi pun akhirnya mengungkap dan mengaitkan beberapa anak yang hilang dengan Evonitz. Walaupun buktinya belum kuat, tapi ada dugaan jika Evonitz adalah pembunuh berantai anak. Akhirnya polisi pun berhasil menemukan wanita berambut pirang bernama Ashley, istri dari Evonitz. Ibu dan istrinya benar berada di Disney World. Dan saudari dari Evonitz pun akan datang besok. Polisi berharap kasus ini segera terungkap. Setelah memeriksa rumah keluarga Evonitz, mereka tak menemukan apapun. Bahkan mobil yang dibawa Evonitz pun ditinggalkan dan dirinya memakai mobil lainnya. Selama pencarian pun semua polisi berada di rumah Kara. Mereka akan melindungi Kara selama pria itu belum ditemukan. Kara sendiri tak mau terkurung dan dirinya tak mau berdiam dengan ketakutan. Bahkan Kara mengatakan kepada ibunya dirinya akan pergi nantinya dan akan menonton pertandingan Ryan.
Bagi Kara, yang seharusnya takut adalah pria itu dan bukan dirinya. Di sini, setelah polisi mendapatkan informasi dari keluarganya, istri ataupun ibu Evonitz tak mempercayai tuduhan kepada anak dan juga suaminya. Bagi istrinya, Evonitz adalah orang yang baik. Sedangkan berbeda dengan saudarinya, Stephanie merasa jika ini bukan pertama kali Evonitz berkaitan dengan para gadis muda. Stephanie jujur jika saudaranya itu menelponnya kemarin sore. Ternyata Evonitz sendiri sedang menyewa hotel dengan nama Stephanie. Saat banyak polisi di rumah Kara, datang seorang polisi bernama Stephen. Dirinya pun mengatakan kepada Kara agar bersyukur karena Kara sebagai korban berhasil hidup, tak seperti korban-korban yang lainnya. Di lain hal, polisi berhasil pergi ke motel yang dimaksud, namun Evonitz tak ada di sana. Dirinya terburu-buru pergi dan meninggalkan bukti pakaian dari Kara sebelumnya. Mendengar hal ini, polisi Jim Price pun datang kepada Kara. Saat Kara bertanya apakah pria itu pembunuh berantai, polisi memintanya untuk tak khawatir. Kara bukanlah korban, dirinya adalah mereka yang selamat. Dan polisi ini berterima kasih kepada Kara, jika bukan karenanya dan informasinya, mereka tak akan sejauh ini. Jika polisi menemukan pria itu hanya karena Kara. Saat Sheriff Price pergi, tak lama dirinya mendapatkan telepon. Mereka melacak keberadaan dari Evonitz dengan ponselnya. Saat itu polisi pun berjaga di tempat yang diyakini keberadaan Evonitz. Mereka terus menunggu. Sedangkan Kara sendiri akhirnya dirinya pergi dengan Jess ke pertandingan Ryan. Walaupun ibunya memintanya untuk di rumah, tapi Kara bersikeras untuk pergi. Kara akan hidup seperti kehidupan biasa yang dilakukannya. Kara pergi dan menonton pertandingan kekasihnya. Bersamaan dengan itu, polisi akhirnya melihat keberadaan dari Evonitz. Salah satu dari mereka pun mengejarnya dan polisi yang lain mengejar dengan mobilnya. Pengejaran itu terus berlanjut, sampai akhirnya Evonitz tersudutkan oleh kedua polisi tersebut. Saat dirinya tersudutkan, di sini Evonitz malah mengarahkan senjatanya pada dirinya sendiri. Akhirnya Evonitz pun tumbang dan tak bernyawa lagi. Keesokan paginya, Kara pun bangun dan dirinya menemui ibunya, dan saat itu sangat terkejut mengetahui jika pria yang menculiknya telah mati bundir kemarin sore. Kara sangat kecewa dan marah besar. Di saat keadaan itulah Sheriff Price datang dan dirinya meminta maaf karena tak memberikan informasi ini kepadanya untuk pertama kali. Kara hanya ingin melihat pria itu di pengadilan. Hal yang dikejarnya hanyalah keadilan. Melihatnya di depan semua orang, mengatakan semua yang dirinya lakukan dan melihatnya membusuk di penjara. Kara marah karena semua itu begitu mudah bagi pria tersebut. Pada akhirnya, kisah Kara tak akan berada di pengadilan, bahkan ibu dan ayahnya tak akan mengetahui hal itu. Setidaknya Kara tahu jika orang tuanya tak akan tersakiti. Mendengar hal ini, Sheriff Price pun mengatakan jika Kara adalah pahlawan. Berkat keberanian Kara, mereka menemukan pria itu. Caranya menyelamatkan diri, sikapnya yang anggun menghadapi keadaan tersulitnya membuatnya sangat berbeda. Sheriff pun mengatakan jika dirinya tak sabar untuk merekrut Kara nantinya. Yang terpenting bagi Sheriff, dirinya tahu jika Evonitz tahu kalau Kara adalah kesalahan terbesarnya, dan Sheriff sangat bangga dengan hal itu. Pada akhirnya Kara pun menjadi mereka yang bertahan dan selamat. Dan dengan dukungan Sheriff, akhirnya Kara menjadi resource officer sekolah dan penyidik kasus pelecehan anak dan kekerasan seksual bersama kantor Sheriff Richland County dan menjadi advokat bagi penyintas kekerasan seksual. Kisah nyata dari Kara Robinson pada akhirnya akan menjadi pembelajaran bagi mereka yang bertahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa dukung terus channel ini.